Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan penuh semangat. Baik, kita hari ini akan mempelajari lebih lanjut lagi. Kita masuk ke pokok bahasan baru, yaitu tentang substansi materi genetika, di mana di sini kalian akan belajar tentang apa itu gen, apa itu kromosom, bagaimana mereka bekerja menentukan sifat, bagaimana bekerja mengekspresikan gen menjadi sifat-sifat yang nampak pada tubuh kita. Baik, pada substansi materi genetika nanti akan Bapak bagi menjadi beberapa bagian, 2 atau 3 bagian. Dan untuk bagian yang pertama ini ya, kita akan membahas tentang gen dan kromosom. Kompetensi dasar yang menandasi materi ini yang pertama adalah ada pada KD 3.3, yaitu menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dan juga KD 4.3 merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik yang terdapat pada DNA, RNA, dan nanti akan menjadi protein sebagai kode genetik setiap makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan nanti kalian dapat atau mampu pertama menjelaskan fungsi gen, kemudian menunjukkan letak gen ada di mana ya, kemudian mendeskripsikan struktur kromosom, menjelaskan bentuk-bentuk kromosom, menjelaskan jenis-jenis kromosom, menentukan rumus karyotipe suatu makhluk hidup, menjelaskan hubungan gen dan kromosom. Itu tujuan pembelajaran ya, kalian mohon disimak secara seksama. Baik, kita masuk ke materi, yaitu yang pertama ya, fungsi gen ya. Gen merupakan materi dalam tubuh kita yang berperan penting ya dalam penentuan sifat ya atau karakteristik suatu makhluk hidup. Pertama, fungsi gen itu adalah mengatur sifat ya. Sifat di sini baik sifat fisik ya, misalkan warna kulit, kemudian bentuk tubuh, tinggi tubuh, kemudian misalkan tipe rambut ya, bentuk hidung dan lain sebagainya ya, yang mengatur sifat-sifat fisik. Dan juga gen juga termasuk menentukan ya sifat-sifat yang bersifat psikis ya. Kalau pada manusia itu juga ditentukan oleh gen, misalkan orang itu pemarah atau apa ya, itu juga sangat dipengaruhi oleh gen yang ada pada tubuh kita ya. Kemudian mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Jadi gen juga berfungsi mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, mengatur metabolisme tubuh ya. Kemarin kita sudah tahu metabolisme itu apa, yaitu reaksi kimia yang terjadi pada sel-sel tubuh kita, itu juga diatur oleh gen ya, diatur oleh gen, terutama saat pembentukan enzim-enzim yang memacu metabolisme, itu ditentukan oleh gen. Kemudian mengandung informasi genetik. Jadi gen itu yang terdapat pada suatu tubuh makhluk hidup itu diperoleh dari orang tua kita, dari induk-induk makhluk hidup, induk jantan dan induk betina ya. Suatu makhluk hidup pasti memiliki sifat yang tidak jauh dari induknya ya, memiliki kemiripan sifat-sifatnya dari induknya. Itu karena ada gen yang diwariskan dari tubuh induk ke tubuh keturunannya, sehingga keturunannya itu kenapa memiliki sifat yang mirip ya, karena ada informasi genetik yang terdapat dalam gen ya. Di mana gen itu berada dalam tubuh kita, kita sudah tahu tadi kita bahas bahwa gen itu memiliki peranan yang sangat penting bagi tubuh kita. Tapi di manakah gen itu dapat kita temukan dalam tubuh makhluk hidup atau dalam tubuh setiap makhluk hidup? Bisa dilihat dari ilustrasi di bawah ini
ya. Ini ada misalkan ada seseorang ya, seorang siswa ya, siswi ya, misalkan pada sel kulitnya ya, misalkan kita ambil pada sel kulitnya, sebetulnya seluruh selnya sama, bisa sel kulit, bisa sel rambut, bisa sel darah, bisa sel apa ya, pokoknya prinsipnya seperti ini. Jadi dalam sel kulit ya, kulit itu ada jaringannya ya, ada jaringan kulit, kemudian jaringan kulit tersusun atas sel. Nah, di dalam sel kulit ada intinya ya, ada inti sel. Inti sel itu di dalamnya ada kromosom ya. Kromosom itu berbentuk benang-benang halus ya, berbentuk benang-benang halus ya, yang sebetulnya kalau benang halus ini diurai ya, terdiri atas rantai DNA yang sangat panjang. Nah, DNA ini terdapat pada ini untaian DNA gen itu terdapat pada untaian benang-benang kromosom yang sangat panjang, yang sebetulnya merupakan apa ya, susunan dari rantai DNA. Jadi gen itu terdapat dalam kromosom ya, kromosom. Dan nanti gen itu terbuat dari apa? Gen itu ternyata tersusun dari rantai DNA yang menyusun kromosom ini. Seperti itu. Jadi setiap sel tubuh kita, kalau di gambar ini diwakili oleh sel kulit ya, itu mengandung kromosom, dan di dalam kromosom lah ini terdapat gen. Dan nanti terdapatnya gen dalam kromosom atau tempat gen di dalam kromosom sering disebut sebagai lokus ya. Itu jadi setiap sel tubuh kita itu ada kromosomnya, dan di dalam kromosom berarti ada gennya. Di dalam satu kromosom itu nanti akan terdapat banyak sekali, akan terdapat berderet ribuan gen ya. Ada teori yang mengatakan gen pada tubuh manusia itu ada sekitar 75.000 lebih gen, dan kita kromosom pada tubuh manusia itu ada 46 kromosom, sehingga dengan logika yang mudah bahwa dalam satu kromosom itu bisa ditempati oleh ribuan gen. Jadi dalam kromosom bentuknya seperti ini ya, kromosom ini terdapat ribuan gen ya. Nah, struktur kromosom ini ya, struktur kromosom, sebelum kita masuk ke lebih jauh tentang gen, kita ke struktur kromosom dahulu ya. Struktur kromosom itu pertama memiliki bagian yang disebut lengan, kemudian memiliki bagian yang disebut matriks, memiliki bagian yang disebut kromonema, kemudian ada memiliki bagian yang disebut sentromer, kromomer, lokus. Nah, seperti ini ya bentuknya ya, kromosom ini lengannya. Ini kebetulan kromosom yang ada di gambar ini adalah kromosom dengan dua lengan, dan di tengah-tengah sini ada sentromer. Walaupun sentromer tidak selalu letaknya di tengah, ada juga sentromer yang letaknya di ujung. Sentromer itu nanti adalah bagian dari kromosom yang tidak ada gennya ya. Sentromer ini nanti fungsinya sebagai tempat menempelnya benang-benang pembelahan ketika sel itu akan membelah ya. Kemudian di dalam lengan itu nanti terdapat cairan yang disebut matriks. Kemudian ada benang halus yang ada di tengah-tengahnya disebut kromonema ya. Kemudian di sepanjang kromonema ini ada bagian yang kalau diberi zat warna itu nampak berwarna lebih gelap ya. Ini yang hitam-hitam ini yang disebut kromomer ya, yang disebut kromomer. Nah, di dalam kromomer inilah terdapatnya gen, atau di dalam kromomer lah ini yang disebut sebagai lokus tempatnya gen. Jadi kromomer ini adalah lokus ya, wadahnya gen ada di bagian kromonema yang disebut kromomer yang berwarna lebih gelap ya, seperti itu. Ini single, ini keadaan kromosom yang single kromatid ya, hanya ada satu lengan. Dalam suatu ketika kromosom atau sel itu akan membelah, sebuah sel akan membelah, nanti lengan-lengan kromosom ini akan mengganda, sehingga ini bentuknya mengganda seperti ini. Lengan ini sama lengan ini sama gen-gennya, ini lengan ini sama lengan ini sama ya. Ini yang disebut kromosom dengan double kromatid ya, double kromatid ya. Ini kromatid satunya, yang satu, ini kromatid yang satunya lagi ya, dimana kromatid yang
dua ini kromosom dengan double kromatid, masing-masing kromatid memiliki gen yang sama karena keduanya merupakan hasil duplikasi satu dengan yang lainnya, ya. Bentar, nah ini bagian-bagiannya ya, sama saja ya. Ada ini kromatid yang sama, yang identik ya. Lengan pendek, ini sentromernya di tengah yang berwarna merah ya, bagian ke kromosom yang tidak ada gennya sentromer. Kemudian ini lengan yang panjang, ini kebetulan di gambar ini lengannya tidak sama panjang, ini ada lengan yang pendek, ini lengan yang panjang. Nanti kita pelajari juga bahwa kromosom itu ternyata bentuknya beragam ya, tidak hanya satu bentuk seperti ini saja. Nah ini ya, sebentar. Nah ini ada kromosom ya, kromosom itu ini kok kenapa berpasangan ya, kromosom itu dalam inti sel makhluk hidup itu biasanya dalam keadaan berpasang-pasangan, karena kita pun berasal dari hasil perkawinan, satu kromosom dari ayah, satu kromosom dari ibu ya, berpasangan. Nanti ketika akan replikasi ya, jadi nanti kromosom akan bereplikasi atau berduplikasi, menggandakan diri. Nanti bentuknya seperti ini ya, yang biru menggandakan lengannya sehingga menjadi double kromatid, yang merah juga menjadi double kromatid. Yang tadinya pasangan ini pasangan yang single kromatid menjadi pasangan yang double kromatid ya. Dan kalau ini dengan ini namanya sister kromatid, karena kromatid yang gen-gennya sama. Ini dengan ini juga sister kromatid karena gen-gennya sama, hanya merupakan hasil duplikasi saja. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Tolong disimak dengan baik. Kemudian bentuk-bentuk kromosom. Saya katakan tadi kita manusia ya memiliki kromosom dalam inti sel kita ada 46 kromosom atau 23 pasang ya. Kromosom dalam sel tubuh kita itu selalu berpasangan. Nah, kalau manusia itu 46 buah atau 23 pasang ya. Bentuk-bentuk kromosom itu ternyata ke 46 kromosom pada tubuh kita tidak selalu sama bentuknya, ternyata beragam ya. Nah, seperti ini ya. Ada yang satu lengan, ada yang dua lengan, tapi satu lengannya pendek sekali. Ada yang dua lengan sama panjang seperti ini, sentromernya tepat di tengah. Ada yang dua lengan ya, tapi tidak sama panjang ya, hampir di tengah tapi tidak sama panjang. Ya, seperti ini. Nanti yang seperti ini namanya kromosom telosentrik. Ini kalau yang di bawah ini dalam keadaan sudah terduplikasi. Jadi ini sudah duplikasi sehingga ada dua lengan ya gitu. Kemudian ini yang bentuknya sentromernya hampir di ujung sehingga punya dua lengan, yang dua lengan tapi yang satu lengan sangat pendek, itu namanya akrosentrik. Kemudian yang punya dua lengan, dan sentromernya hampir di tengah ya, tapi tidak sama panjang ya, atau bentuknya sudah tapi bentuknya bengkok. Kalau akrosentrik itu bentuknya masih lurus. Kalau ini yang submetasentrik itu bentuknya sudah seperti huruf L ya, seperti ini. Kemudian yang keempat bentuknya bentuk metasentrik seperti ini ya, lengannya sama panjang, sentromer tepat berada di tengah. Ya, itu bentuk-bentuk kromosom ya, ternyata tidak seragam. 46 kromosom pada sel tubuh manusia itu tidak sama semuanya. Tapi kalau pasangannya, setiap pasang kromosom kita punya 23 pasang kromosom atau 46 buah. Kalau setiap pasangan nomor 1 itu bentuknya sama. Pasangan nomor 2 berarti pasangan nomor 2 yang 2 kromosom ini yang berpasangan ini bentuknya sama ya. Kecuali nanti pasangan yang nomor 23, kalau yang laki-laki bisa jadi bentuknya berbeda, yang pasangan nomor 23. Dan perlu kalian ketahui nanti jenis sel dan jumlah kromosomnya ya pada tubuh makhluk hidup ya. Misalkan pada tubuh manusia itu memiliki 2 jenis sel ya, perhatikan jenis sel penyusun tubuh makhluk hidup itu ada 2 jenis sel
Ya, yang pertama ada yang disebut sel tubuh. Ya, sel tubuh. Sel tubuh adalah sel yang menyusun bagian tubuh, seluruh tubuh kita. Ya, itu disebut sel tubuh. Ya, kemudian nanti ada yang disebut sel kelamin. Ya, sel kelamin atau sel gonad. Ya, nanti yang pertama kita bahas dulu sel tubuh. Sel yang merupakan penyusun sebagian besar tubuh kita, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu disebut sel tubuh. Ini adalah keseluruhan sel penyusun tubuh kita kecuali sel kelamin. Sel kelamin itu apa? Sel kelamin itu adalah sel sperma dan sel telur. Ya, kalau laki-laki atau jantan itu sel sperma, kalau sel kelamin betina adalah sel telur. Nah, kecuali dua sel ini disebut sel tubuh. Dan perlu kalian pahami semua mulai saat ini bahwa kalau itu sel tubuh, maka susunan kromosomnya adalah diploid atau 2N. 2N ini artinya kromosomnya berpasangan, ya. 2N ini artinya kromosomnya selalu berpasangan, ya, berpasangan. Satu dari ayah, satu dari ibu, ya. Seperti itu, tolong ini dipahami. Kemudian diploid, ya, diploid itu artinya kromosomnya berpasangan. Keadaan kromosom dalam inti selnya berpasangan. Nah, yang kedua adalah sel kelamin. Ini sel kelamin yang terdapat pada kelenjar gonad, ya, testis dan ovarium, ya. Sel kelamin atau sel gamet, ya, itu terdiri atas sel kelamin jantan, ya, sel sperma, dan juga sel kelamin betina, ya, atau sel telur. Ya. Kromosomnya itu susunannya adalah haploid, ya. Haploid artinya kromosomnya tidak berpasangan. Haploid berarti setengah dari 2N, ya. Kalau sel tubuh manusia, sel tubuh atau sel somatis manusia berjumlah kromosomnya 46 buah atau 23 pasang, maka kalau sel kelaminnya, sperma dan sel telur manusia, itu berarti kromosomnya hanya 23 buah. Haploidnya, ya, haploid kromosomnya tidak berpasangan. Kemudian jenis-jenis kromosom, perhatikan jenis-jenis kromosom. Kalau tadi jenis-jenis sel, ya, kemudian sekarang jenis-jenis kromosom, ya. Jenis kromosom yang terdapat pada setiap sel tubuh makhluk hidup itu ada dua jenis, ya. Jenis kromosom yang ada dalam inti sel, setiap sel tubuh makhluk hidup itu ada dua jenis, ya. Ada yang disebut sebagai kromosom tubuh atau autosom, ya, kromosom tubuh atau autosom, ya. Ini adalah kromosom yang menentukan sifat-sifat tubuh, ya. Kromosom yang menentukan sifat-sifat tubuh, ya. Warna, misalkan warna mata, warna kulit, bentuk telinga, bentuk hidung, tipe rambut, tinggi badan, dan lain sebagainya, ya. Nah, autosom atau A yang simbolkan huruf A ini, ya, pada sel tubuh berjumlah 2N-2. Jadi kalau manusia 2N-nya adalah 46, ya, berarti jumlah autosomnya adalah 46 kurangi 2, berarti 44 pada sel tubuh kita itu adalah autosom, ya, autosom. Yang kedua adalah kromosom kelamin. Ini maaf penulisannya agak sedikit kurang bagus di PPT ini, ya. Yang kedua adalah kromosom, jenis kromosom yang kedua adalah kromosom kelamin atau sering juga disebut sebagai kromosom seks atau gonosom, ya, atau gonosom. Ini autosom, ini gonosom. Ini adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin, jantan atau betina, laki-laki atau perempuan kalau manusia. Gonosom ini jumlahnya pada setiap sel tubuh itu 2 buah, ya, atau 1 pasang. Tapi kalau pada sel kelamin, sperma dan sel telur, berarti gonosom atau kromosom seksnya itu hanya 1 buah, ya. Nah, gonosom ini ada 2 jenis juga. Gonosom itu ada 2 jenis, yaitu ada kromosom X dan pada kromosom Y. Walaupun nanti pada beberapa jenis hewan itu nanti ada yang dikenal kromosom Z, kromosom W, ya. Tapi kita bicara yang umum dulu, ya. Secara umum pada makhluk hidup kromosom seks atau gonosom ada 2 macam, kromosom X sama kromosom Y, ya.
jumlahnya pada setiap sel tubuh satu pasang atau 2 buah. Nah, kalau satu pasang atau yang 2 buah kromosom seks ini adalah XX, kromosom yang kembar XX, maka dapat dipastikan jenis kelaminnya dia adalah betina atau kalau manusia perempuan. Kalau kromosom seksnya adalah X dan Y, satu X satu Y, atau kromosom seksnya itu biasanya kalau pada manusia itu pada pasangan nomor 23 ya. Itu biasanya kalau dilihat ya, kromosomnya ternyata yang kromosom pasangan nomor 23 tidak sama. Kemungkinan dia adalah itu laki-laki, XY ya, satu X satu Y karena berbeda. Ya, berarti ini jantan. Itu ya. Itu jenis kromosom. Sekali lagi, jenis kromosom ada 2, autosom dan gonosom. Kalau jenis sel itu ada 2 juga, yaitu sel tubuh atau sel somatik dan sel kelamin ya. Tolong dipahami, jangan sampai tertukar itu. Nah, ini untuk lebih memahami apa itu autosom atau itu gonosom, saya ilustrasikan pada susunan karyotipe. Itu susunan kromosom pada makhluk hidup. Ini human berarti manusia, dikatakan tadi ada 46 buah atau 23 pasang. Nah, ini ada pasangan nomor 1, pasangan nomor 2, pasangan nomor 3, pasangan nomor 4 dan seterusnya sampai pasangan ini yang XY ini adalah pasangan nomor 23. Nah, kan yang pasangan nomor 23 XY berarti ini adalah laki-laki ya. Jadi ini pada sel tubuh laki-laki ya. Ya. Ini kromosom tubuh, kromosom pada sel tubuh diploid 2N ya. Manusia berjumlah 46 buah atau 23 pasang, terdiri dari 44 autosom ya. 44 autosom. Jadi yang nomor 1 sampai nomor 22 ini adalah autosom ya. Sedangkan yang nomor 23 yang XY atau XX ini adalah gonosom ya. 2 gonosom atau 1 pasang gonosom. Kemudian ya, autosom itu adalah kromosom tubuh tadi ya, nomor 1 sampai nomor 22. Kemudian gonosom atau kromosom seks ya, ini ada pada nomor 23. Ini tolong dipahami ya. Nah, kromosom seks yang nomor 23, kalau XX atau kromosomnya sama, biasanya itu adalah perempuan atau betina. Kemudian kalau kromosomnya berbeda seperti ini ya, satu pendek satu panjang, berarti ini adalah jantan ya, XY atau laki-laki. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut kromosom pada sel kelamin. Kalau tadi kromosom pada sel tubuh, di mana susunan kromosomnya diploid berpasangan. Bagaimana kromosom pada sel kelamin, pada sel sperma dan pada sel telur ya. Kalau susunan kromosom pada sel sperma dan sel telur ya, sel kelamin itu terbentuk dari sel induk yang diploid. Jadi sel induk sel sperma dan sel telur itu adalah asal muasalnya adalah diploid selnya, yang kemudian mengalami pembelahan meiosis. Dan kalau meiosis itu karena memiliki sifat, pembelahan meiosis itu memiliki sifat itu dapat mereduksi jumlah kromosomnya sampai setengahnya, menjadi setengahnya. Tadinya 2N menjadi N. Jadi sperma dan sel telur itu pembentukannya dengan menggunakan pembelahan meiosis yang dapat mengurangi jumlah kromosom menjadi dari 2N menjadi setengahnya atau N ya. Ya, misalkan pada sel kelamin manusia, di mana manusia itu diploidnya, susunan kromosom diploidnya 46, berarti haploidnya adalah 23. Berarti sel spermanya, dalam sel spermanya terdiri atas autosomnya 22 buah ya, berarti autosomnya 22 buah ya. Kemudian gonosomnya 1 buah ya. Jadi kalau N nya berarti dalam sel sperma itu berarti kan ada 23 kromosom ya, 23 kromosom, di mana dari 23 itu yang 22 itu adalah autosom, sedangkan 1 buahnya adalah kromosom seks atau gonosom ya. Kalau sel sperma ini kita tahu sel sperma berarti dari laki-laki ya, laki-laki memiliki 2 kromosom seks, kromosom X atau kromosom Y. Berarti gonosomnya pada sel sperma itu bisa kromosom X, bisa juga kromosom Y.
Kemudian kalau sel telur bagaimana? Kalau sel telur sama, autosomnya ada 22 ya. Sel telur kan ada 23 kromosom ya. Kemudian gonosomnya adalah satu buah. Kalau sel telur itu kan dimiliki atau dihasilkan oleh induk betina ya. Di induk betina kan XX ya, kromosom seksnya X sel pada sel tubuhnya. Maka sel kelaminnya atau sel telurnya, kromosom seksnya itu adalah kromosom, dapat dipastikan kromosom seksnya atau gonosomnya adalah kromosom X ya. Tidak ada sel telur kromosom seksnya itu kromosom Y, nggak ada ya. Kemudian kita masuk kepada penulisan susunan kromosom atau penulisan karyotipe pada makhluk hidup ya. Nah ini misalkan saya ambil contoh manusia ya. Manusia itu susunan kromosomnya 2N-nya adalah 46. Bagaimanakah susunan kromosom pada sel tubuh? Ya, kita tahu tubuh kita ada dua jenis sel tubuh sama sel kelamin. Jadi kalau ada soal untuk menuliskan susunan kromosom atau karyotipe, dilihat dulu yang diminta soal itu apakah karyotipe sel tubuh atau karyotipe sel kelamin. Kalau karyotipe sel tubuh berarti itu adalah susunan kromosomnya diploid ya. Kalau manusia tadi 2N-nya 46, maka kalau kromosom sel tubuh laki-laki berarti adalah 44 autosom. Jadi autosom ada 44 plus karena laki-laki berarti XY ya. Atau penulisannya 22 AA, berarti kalau AA itu artinya bacanya 22 pasang autosom plus XY sebagai kromosom seksnya ya. Kalau sel tubuh perempuan berarti untuk autosomnya sama ya, 44 autosom plus XX, atau juga dapat ditulis 22 AA plus XX. Mudah ya dipahami ya. Kemudian susunan kromosom pada sel kelamin atau sel sperma ini, kalau sel sperma berarti susunan kromosomnya haploid ya, N atau N setengah dari 46 berarti 23. Dari 23 kromosom pada sel sperma itu 22 adalah autosom atau setengah dari 44 yang ini ya. Kemudian kromosom kromosom seksnya itu bisa X atau Y ya. Jadi nanti sperma pada yang dihasilkan oleh jantan atau laki-laki itu ada dua macam sperma. Bisa sperma X berarti dia mengandung 22 autosom plus X, atau bisa ada juga sperma Y berarti dalam inti selnya dia 22 autosom plus Y ya. Ini bacanya aja di sekali lagi, pada inti sperma itu mengandung kromosom 22 autosom dan juga kromosom seksnya X atau Y ya. Sehingga sperma manusia ya itu ada dua jenis nanti ya, atau sperma jantan lah, hewan apapun itu ada dua macam ya. Ada sperma X sama sperma Y. Kalau sel telur udah pasti karena kromosom seksnya dia kan hanya X ya, kromosom seksnya itu hanya X dia punya, maka dapat dipastikan susunan kromosom pada sel kelamin ya, sel telur itu adalah 22 autosom plus X. Nah, silakan dicoba bagaimana kalau gorila. Di mana gorila itu adalah 2N-nya 48. Jadi setiap makhluk hidup memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda ya. Kalau gorila kalau tidak salah dengan simpanse sama ya, 48 2N-nya, keadaan diploidnya 48. Berarti kalau gorila jantan ya, berarti autosomnya 46A plus XY atau 23AA plus XY. Gorila betina berarti 46A plus XX atau 23AA plus XX kalau yang gorila betina. Kemudian pada sperma gorila gimana? Sperma gorila berarti adalah mana 23A plus X atau Y. Kemudian pada sel telur gorila berarti 23A plus X ya, seperti itu ya. Silakan dicoba sendiri di rumah. Nah, ini contohnya susunan
kromosom pada lalat buah Drosophila melanogaster yang biasanya terdapat di di atas buah-buahan yang sudah dibuka, yang sudah dikupas kulitnya, kemudian didiamkan. Misalkan buah pisang, buah pepaya, biasanya ada lalat kecil-kecil ya. Lalat yang sangat kecil-kecil mengerubungi buah yang sudah dikupas, itu adalah lalat Drosophila melanogaster, di mana lalat ini merupakan lalat yang cukup menarik dalam dunia genetika karena sering digunakan untuk penelitian kromosomnya. Dia memiliki kromosom yang berukuran besar. Lalat buah ini memiliki kromosom yang berukuran besar yang disebut giant kromosom, sehingga sering digunakan untuk penelitian genetika. Di samping itu juga dia lalat yang berumur relatif pendek, sehingga ketika disilang-silangkan tidak usah nunggu bertahun-tahun, sudah tidak usah menunggu berbulan-bulan, hanya beberapa hari saja sudah dewasa, sehingga bisa diamati bagaimana kromosom pada keturunannya gitu ya. Ini susunan kromosomnya hanya 2N-nya hanya 8 atau 4 pasang. Ya, lalat Drosophila ini 2N-nya hanya 8 atau 4 pasang kromosom. Ya, ini susunan kromosom pada lalat Drosophila jantan ya. Ini ada 4 pasang kromosom, pasangan nomor 1, pasangan nomor 2, pasangan nomor 3, pasangan nomor 4, dan di tengahnya nomor 4 yang titik 2 ini ya. Nah, yang autosom itu adalah yang pasangan nomor 2, 3, dan 4, sedangkan pasangan yang nomor 1 ini adalah kromosom seks ya. Perhatikan, ini yang lalat betina ya, ini pasangan atau kromosom kelaminnya ini ya, XX ya, sementara autosomnya 2, 3, dan 4 sama dengan yang jantan. Ini sebagai gambaran bagaimana karyotipe makhluk hidup ya. Ini pada lalat. Kemudian ini untuk agar kamu paham bahwa setiap makhluk hidup memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda ya. Bahkan kromosom juga bisa menjadi identitas suatu spesies. Jadi ya, spesies memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Misalkan belalang memiliki jumlah kromosom diploidnya adalah 24, ikan mas 100. Jadi manusia 46 bukan makhluk yang paling banyak kromosomnya manusia ya. Ikan mas 100 lebih banyak daripada manusia. Ayam 78, kelinci 44, kucing 38, simpanse 48, kambing 60 ya. Kemudian manusia 46, jagung 20, padi 24. Silakan dicari untuk makhluk hidup yang lain. Jadi prinsipnya kamu paham bahwa kromosom pada setiap makhluk hidup itu jumlahnya berbeda-beda. Demikian penjelasan tentang gen dan kromosom atau substansi materi genetika bagian yang pertama. Mudah-mudahan dapat dipahami materi ini dengan baik ya. Sekali lagi kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.